Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu di video pembelajaran mengenai gangguan somatoform yang dipersembahkan oleh kelompok 5. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada saya Didi Ramadan Marpaung. Kemudian teman saya Muhammad Toha Aryo Seto dan juga Siva Nabila. Topik-topik bahasan yang akan kami jelaskan meliputi yang pertama definisi gangguan somatoform, yang kedua penyebab gangguan somatoform, ketiga jenis gangguan somatoform, keempat gejala gangguan somatoform. Apa itu gangguan somatoform? Gangguan somatoform adalah serangkaian kondisi psikologis yang dapat menyebabkan satu atau lebih gejala pada tubuh, seperti rasa sakit atau kelelahan. Gejala ini dapat sangat menyusahkan dan dapat terkait atau tidak terkait dengan kondisi medis, gangguan mental, atau kondisi penyalahgunaan zat. Gangguan somatoform ditandai dengan fokus berlebihan terhadap gejala fisik yang dialami. Penyebab gangguan somatoform tidak diketahui dengan jelas, namun beberapa faktor diduga menjadi pemicunya. Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin menjadi pemicu gangguan gejala somatik atau somatoform disorder. Yang pertama, faktor genetik dan biologis, seperti hipersensitivitas terhadap rasa sakit. Yang kedua, pengaruh keluarga. Dapat bersifat genetik atau dapat disebabkan faktor lingkungan atau kombinasi dari keduanya. Yang ketiga, sifat kepribadian negatif. Kondisi ini dapat mempengaruhi cara seseorang mengidentifikasikan dan merasakan penyakit dan gejala tubuh. Yang keempat, penurunan kesadaran atau masalah memproses emosi, menyebabkan fokus pada gejala fisik dibandingkan masalah emosional. Yang terakhir, perilaku yang dipelajari. Usaha untuk mendapatkan perhatian lebih dan manfaat lain dari gejala penyakit yang dialami, seperti tidak harus melakukan kegiatan tertentu karena dianggap dapat memperparah gejala. Jenis gangguan somatoform. Gangguan somatoform terbagi menjadi beberapa bentuk. Berikut adalah jenis gangguan somatoform yang paling umum. Yang pertama, gangguan somatisasi. Gangguan ini berkembang sebelum usia 30 dan berlangsung selama bertahun-tahun. Kondisi ini menyebabkan banyak gejala yang biasanya merupakan kombinasi dari rasa sakit, gangguan pencernaan, masalah neurologis hingga disfungsi seksual. Yang kedua, undifferentiated somatoform disorder, melibatkan gejala fisik yang tidak dapat dijelaskan yang berlangsung paling tidak selama 6 bulan. Namun, tidak memenuhi ambang diagnostik untuk gangguan somatisasi. Yang ketiga, gangguan konversi. Gangguan ini melibatkan defisit neurologis dalam gerakan atau persepsi sensorik yang tidak dapat dijelaskan yang mungkin disebabkan faktor psikologis. Yang terakhir, gangguan nyeri. Nyeri merupakan gejala utama dalam gangguan ini. Faktor psikologis berkontribusi dalam serangan, keparahan, dan kelanjutannya. Berikutnya ada hipokondriasis. Kondisi ini menyebabkan individu merasa ketakutan akan memiliki penyakit serius tertentu hanya karena satu atau dua gejala yang dirasakannya. Yang terakhir ada body dysmorphic disorder, yaitu fokus berlebihan pada cacat yang dirasakan pada penampilan fisik atau bagian tubuh tertentu. Gejala gangguan somatoform. Gejala gangguan somatoform tidak dapat dijelaskan dengan kondisi medis atau neurologis yang konkret. Nyeri merupakan gejala gangguan somatoform yang paling umum. Kondisi ini biasanya disertai dengan pikiran, emosi, dan tindakan yang terkait dengan rasa sakit tersebut. Pikiran, emosi, dan perilaku yang terkait gangguan somatoform meliputi: yang pertama, kekhawatiran terus-menerus tentang kemungkinan penyakit. Yang kedua, melihat sensasi fisik normal sebagai tanda penyakit fisik parah. Yang ketiga, khawatir bahwa gejala yang dialami adalah gejala serius, bahkan ketika tidak terbukti. Yang keempat, menganggap sensasi fisik mengancam atau berbahaya. Yang kelima, merasa evaluasi medis dan perawatan medis yang dijalani belum memadai. Keenam, khawatir aktivitas fisik dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh. Ketujuh, berulang-ulang memeriksakan kelainan tubuh. Delapan, kunjungan perawatan kesehatan seringkali tidak menghilangkan kekhawatiran atau malah memperburuknya. Kesembilan, tidak responsif terhadap perawatan medis atau terlalu sensitif terhadap efek samping obat. Terakhir, memiliki gangguan yang lebih parah daripada yang biasanya ada pada kondisi medis tertentu.